Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'in amma ba'du. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai, pada kuliah pertemuan kedua mata kuliah Hukum Lingkungan, saya ingin menyampaikan semacam pengantar. Dalam pengantar ini ada setidaknya 3 pertanyaan yang akan dijawab dalam pemaparan saya dalam beberapa menit ke depan. Pertanyaan yang pertama itu adalah pengertian, apa sih pengertian lingkungan hidup, ekosistem, dan ekologi itu apa? Pertanyaan kedua itu bagaimana latar belakang global lahirnya hukum lingkungan. Yang ketiga, bagaimana latar belakang nasional atau dalam konteks Indonesia lahirnya hukum lingkungan. Baik adik-adik sekalian, kita mulai dari yang pertama, yakni pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup dalam bahasa Inggris itu environment ya, atau milieu, alam sekitar atau hal-hal yang berada di sekitar kita ini dapat didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, kondisi, makhluk hidup, termasuk manusia di dalamnya dengan perilakunya, kebiasaannya, yang semua itu mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya di situ. Dengan demikian, lingkungan hidup itu adalah konsep yang menyeluruh yang meliputi lingkungan hidup fisik, disebut dengan physical environment. Yang kedua, lingkungan hayati atau biotis, biological environment, dan lingkungan sosial, termasuk lingkungan binaan. Di situ ada budaya, ya, ada rekayasa biotik misalnya, dan lain sebagainya. Sering pula hal ini untuk melihat konsep holistik ini disingkat dengan ABC. A-nya itu abiotik, B-nya itu biotik. Abiotik itu adalah benda tidak hidup, ya. Biotik itu adalah makhluk hidup. Dan yang C adalah culture environment, budaya, yang di situ ada perilaku, kebiasaan, dan lain sebagainya yang terjadi di lingkungan atau milieu di sekitar kita. Nah, itulah konsep holistik itu sering disebut dengan konsep ABC lingkungan. Nah, gitu ya. Lingkungan hidup dapat dilihat sebagai suatu sistem yang dinamis karena keberadaannya sangat ditentukan oleh komponen-komponen lingkungan yang membentuknya. Dalam lingkungan senantiasa ada hubungan interaksi, hubungan saling bergantung atau interdependensi atau dependensi, saling mempengaruhi antara komponen lingkungan yang satu dengan komponen lingkungan yang lainnya, Nah, segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya satu dengan yang lain, antara manusia misalnya, ya. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan benda-benda mati di sekeliling kita itu saling berhubungan. Misalnya manusia ini hidup, misalnya, ya. Dia butuh makan. Apa yang dimakan? Misalnya makan nasi. Nasi itu dari mana? Dari beras. Beras itu dari padi, yang mana padi itu adalah tumbuh-tumbuhan. Selain kita butuh makan yang karbohidrat itu, kita juga butuh protein. Protein itu dari mana? Dari hewan, ya.
entah itu daging, entah daging sapi, ayam, atau telur ya, itu dari hewan. Jadi saling mempengaruhi seperti itu. Jadi mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain, saling mempengaruhi. Suatu peristiwa yang menimpa seseorang dapat disimpulkan sebagai akibat dari berbagai pengaruh di sekitarnya. Begitu banyak pengaruh yang mendorong manusia ke dalam suatu kondisi tertentu sehingga manusia tersebut kemudian berusaha untuk mengerti apakah sebenarnya yang mempengaruhi dirinya. Dan sampai berapa besarkah pengaruh-pengaruh tersebut. Oleh karena itu, kemudian berkembanglah apa yang disebut dengan ekologi. Ekologi yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan organisme yang lainnya ya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya. Nah, ekologi itu secara bahasa berasal dari kata oikos, rumah tangga ya, dan logos, ilmu. Jadi ekologi itu ilmu yang mempelajari tentang rumah tangga atau kesaling tergantungan dalam suatu lingkungan ya. Nah, ilmu ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang biolog ya, ahli biologi Jerman, Ernest Haeckel. Jadi menurut Otto Sumarwoto, ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, itu ekologi. Terus apa sih yang dimaksud dengan ekosistem itu ya? Ekosistem adalah suatu kesatuan daerah tertentu, abiotic community, di mana di dalamnya itu tinggal atau diam suatu komposisi organisme hidup atau yang disebut dengan biotic community, yang diantara keduanya saling terjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil, terutama dalam jalinan bentuk-bentuk sumber energi kehidupan. Ada dua bentuk ekosistem yang penting, yaitu ekosistem alamiah, natural ekosistem, dan ekosistem buatan atau artificial ekosistem berupa hasil kerja manusia terhadap ekosistemnya. Di situ ada rekayasa biotik misalnya dan lain sebagainya. Suatu ekosistem itu dapat dibagi dalam beberapa sub ekosistem. Misalnya ekosistem bumi dapat kita bagi dalam sub ekosistem lautan, sub ekosistem daratan, sub ekosistem danau, dan sub ekosistem sungai. Nah, ini diperinci lagi. Di daratan dapat dibagi dalam bagian-bagian sub ekosistem lagi, misalnya ada hutan, padang pasir, terus ada tegalan dan lain sebagainya. Dengan konsep ekosistem kita memandang unsur-unsur dalam lingkungan tidak secara tersendiri melainkan secara terintegrasi sebagai komponen yang berkaitan dalam suatu sistem. Nah, suatu kesatuan sistem senantiasa mengarah pada keadaan seimbang. Artinya, seluruh komponen dalam ekosistem berada dalam ikatan-ikatan interaksi yang harmonis dan stabil. Sehingga seluruh ekosistem itu berbentuk suatu proses yang teratur dan berjalan terus-menerus, yang itu berjalan dalam kondisi kestabilan dan merawat stabilitas itu sendiri. Apabila dikarenakan suatu peristiwa baik itu alamiah maupun non-alamiah, keseimbangan ekosistem terganggu sehingga terjadi ancaman-ancaman terhadap eksistensi organisme hidup yang ada, maka akan terjadi proses adaptasi pada semua organisme hidup yang terancam tersebut untuk kembali ke arah proses yang harmonis dan stabil lagi, yaitu proses keseimbangan kembali atau equilibrium proses. Nah, contoh ya,
Contoh peristiwa buatan manusia yang membuat suatu ekosistem itu terganggu. Contoh manusia menebang pohon. Menebang pohon itu menebang pohon di hutan itu menyebabkan hutan itu gundul, ya. Ketika hutan gundul itu, maka gampang terjadi yang namanya banjir. Ketika banjir di situ, nah ketika hujan gampang terjadi banjir, maka banyak ekosistem organisme yang ada di ekosistem itu, ya, termasuk manusia yang akan terganggu di situ. Hewan-hewan di situ akan terganggu oleh banjir, bahkan manusia juga terancam jiwanya, ya, dan keamanannya oleh yang namanya banjir ini. Dalam kondisi seperti itu, manusia biasanya melakukan yang namanya reboisasi atau penghijauan kembali. Nah, proses reboisasi itu sebenarnya bisa disebut dengan equilibrium proses, ya, atau proses keseimbangan kembali. Nah, dalam alam kita, dalam konteks lingkungan kita, itu suatu yang betul-betul biasa terjadi, ya. Oleh karena itu, ketika perilaku ekonomi manusia itu bersifat agresif, yang mana agresivitas itu merusak lingkungan, maka ia akan mengganggu ekosistem di lingkungannya itu, sehingga peristiwa itu akan menyebabkan suatu kondisi yang membahayakan bagi manusia, seperti efek rumah kaca, bolongnya lapisan ozon dan lain sebagainya, terus mencairnya es di kutub lantaran pemanasan global, yang mana pemanasan global itu disebabkan oleh efek rumah kaca dan seterusnya, yang mana efek rumah kaca itu adalah akibat dari perilaku hidup manusia yang itu membuat berjalannya ekosistem itu tidak seimbang dan tidak harmonis, sehingga bisa mengancam eksistensi manusia. Nah, itu dipelajari oleh manusia tentang ekosistem dalam ilmu yang disebut dengan ekologi. Nah, itulah apa lingkungan hidup, ekosistem dan ekologi, dan bagaimana hubungan antara yang satu dengan yang lain itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, mengenai latar belakang munculnya hukum lingkungan tingkat global, itu disebabkan oleh persoalan-persoalan lingkungan sebenarnya, ya. Dalam konteks global itu ada beberapa persoalan yang bisa kita identifikasikan. Yang pertama adalah masalah atmosfer. Ini adalah mengenai perubahan iklim sebagaimana yang saya sebutkan barusan, dari perlindungan ozon. Isu yang paling menarik perhatian pada saat ini adalah keengganan Amerika Serikat, negara penyumbang emisi terbesar di dunia, untuk meratifikasi protokol Kyoto yang mengundang komitmen mengikat bagi pengurangan emisi, pengurangan emisi. Jadi ini masalah atmosfer ini kan masalah dunia gitu, ya. Kalau misalnya atmosfer ini terganggu, maka eksistensi kehidupan manusia di muka bumi ini terancam. Itu menjadi masalah global yang melatar belakangi lahirnya hukum lingkungan di ranah global. Yang kedua, yakni masalah daratan. Masalah ini berkaitan dengan masalah pengurangan atau degradasi tanah serta pengurangan hutan, penggundulan hutan. Tercatat pengundulan hutan yang terjadi khususnya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin diperkirakan seluas rata-rata 14 juta
14,6 juta hektar per tahun. Itu habis. Ya, di sisi lain negara-negara berkembang di Afrika memiliki sumber dana yang terbatas dalam memerangi penggundulan hutan ini. Jadi ketika hutan itu ditebang, maka paru-paru dunia akan berkurang sehingga produksi oksigen juga akan berkurang. Ketika oksigen berkurang, maka akan menimbulkan kekurangan oksigen itu akan menjadi ancaman bagi manusia untuk bernafas saja. Demikian juga dalam hal air minum, ketika pohon-pohon banyak berkurang, maka persediaan air tanah, air untuk konsumsi manusia itu juga akan berkurang, sehingga ketika itu berkurang, itu akan menyebabkan persoalan bagi manusia yang tentu saja mereka itu membutuhkan air setidaknya untuk minum dan kebutuhan hidup lainnya. Oleh karena itu menjadi sense bersama bahwa persoalan yang terkait dengan ancaman ketersediaan air itu menjadi menjadi musuh bersama bagi manusia. Yang selanjutnya adalah masalah kimia dan limbah berbahaya. Masalah menonjol dalam bidang ini adalah berkaitan dengan digunakannya lahan di negara-negara berkembang sebagai pembuangan limbah dan bahan-bahan berbahaya yang diekspor dari negara-negara maju. Atau pabrik-pabrik yang didirikan di negara-negara berkembang, ya, atau di negara manapun yang mana limbahnya itu sangat membahayakan kehidupan manusia. Limbah itu bisa berupa air, cairan, bisa juga berupa pencemaran udara. Nah, ini akan kita bicarakan nanti di regulasi, instrumen regulasi di nasional, ya. Yang selanjutnya adalah tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu seperti contoh baik tumbuhan maupun binatang, ya, yang itu hidup di suatu ekosistem yang mana manusia kadang dengan alasan-alasan ekspansi ekonomi mereka itu menjamah hewan-hewan yang atau tumbuhan yang itu menyebabkan terjadinya kepunahan. Sehingga ketika suatu hewan atau tumbuhan ini tidak ada lagi di tempat itu, maka itu menyebabkan terganggunya ekosistem di situ. Ekosistem terganggu sehingga bisa menyebabkan ancaman dan juga degradasi dari fungsi dari lingkungan manusia itu. Nah, masalah-masalah yang banyak itu, ya, tentang lingkungan itu mendorong negara-negara di dunia yang tergabung dalam PBB, ya, itu untuk melakukan deklarasi bersama, deklarasi semesta, ya, untuk bisa bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi terkait dengan lingkungan hidup itu. Itulah latar belakang kesadaran bersama mengenai pentingnya hukum lingkungan hidup di tingkat global. Nah, di Indonesia, kita bicara di Indonesia, itu kan global barusannya. Di Indonesia, permasalahan lingkungan hidup itu sebenarnya lebih disebabkan oleh 4 sumber utama. Pertama, ya, itu masalah populasi, ya, kependudukan. Semakin padatnya penduduk itu menyebabkan terjadinya padatnya pemukiman sehingga menjadi tempat yang kumuh, ya. Yang kedua adalah kemiskinan. Yang ketiga, pencemaran atau kerusakan lingkungan, polusi. Yang keempat, kebijakan oleh pemerintah, ya, yang terkait dengan lingkungan. Nah,
Sebagaimana lazimnya di negara-negara berkembang, dinamika pendudukan telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Ya, pertumbuhan kepadatan penduduk yang tinggi menimbulkan antara lain tekanan terhadap hutan, sehingga persentase luas hutan berkurang, memenuhi fungsi ornitologi serta konservasi tanah dan air. Terjadi gerakan tanah, erosi, dan sedimentasi, serta banjir yang tidak terkendali. Jadi manusia ketika tambah banyak gitu ya, maka hutan-hutan ditebangi untuk dijadikan pemukiman. Terus selain pemukiman itu ada perluasan tanah pertanian disertai dengan intensifikasi tanah tersebut untuk mengejar peningkatan produksi. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, bisa menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Terus urbanisasi yang berlebih menimbulkan berbagai bentuk penurunan kualitas lingkungan kota. Jadi orang-orang desa yang dengan alasan ekonomi itu pindah ke kota, itu menimbulkan kekumuhan lingkungan kota. Ada sampah, terus di situ juga ada pabrik produksi ya, hingga menyebabkan pencemaran di kota. Jadi kumuh ya. Terus urbanisasi juga menyebabkan menurunnya estetika, menimbulkan ancaman terhadap peninggalan-peninggalan historis, menyempitnya ruang terbuka, taman kota, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Nah, persoalan-persoalan yang semacam itu ya, itu menjadi persoalan bersama yang harus diselesaikan bersama, sehingga perilaku manusia dan ekspansi ekonomi manusia itu perlu dikendalikan sehingga ditekan sedemikian rupa perilaku itu tidak mengancam lingkungan atau tidak menyebabkan degradasi terhadap fungsi-fungsi ekosistem sesuai dengan ekologi itu. Nah, itulah adik-adik sekalian, apa sih ekologi, ekosistem dan lingkungan hidup itu, dan apa latar belakang global dan lokal nasional ya mengenai pentingnya hukum lingkungan hidup ini. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan, anggaplah ini pengantar atau orientasi dari kuliah kita mengenai hukum lingkungan dalam satu semester ke depan. Dan untuk selanjutnya saya persilahkan teman-teman untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya mempresentasikan makalahnya sesuai dengan yang sudah dibagikan sebagaimana di RPS dan sebagaimana yang sudah saya jelaskan di paparan sebelumnya, di video sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.